Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Salut. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih bagi Tuhan, terima kasih juga buat kita. Walaupun kita berkebaktian di rumah kita, mudah-mudahan kebaktian ini menjadi kemuliaan dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menyampaikan ibadah kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Allah hadir pada rumah ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Jemaat kami undang berdiri. Kita bernyanyi Bimbing Kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang, Roh-Mu berikanlah pada kesusahan, Tuhan Kau kalah, sabar serta taat, kami bekerja sambil menyanyikan kedatangan-Mu. Amin. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani kita nomor 9 ayat 1 sampai 2. Tuhan yang beri kesukaan. Tuhan yang beri kesukaan, hormat-Mu kami nyanyikan, ketika masuk rumah-Mu, Tuhan sertai umat-Mu.
Saudara-saudara kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Maha Kuasa, Bapa yang di surga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Marilah kita secara bersama-sama menyampaikan doa permohonan pengampunan dosa kita. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan kerendahan hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat masuk seperti Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita, minta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang berdiri untuk membaca responsoria yang diambil dari Mazmur 45 ayat 10 sampai 17. Mazmur 45 ayat 10 sampai 17. Ayat genap saya nanti yang membaca, ayat ganjil Bapak Ibu, dan ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya.
Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Kita sama-sama membacanya. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi besar di seluruh bumi. Amin. Glory Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Bersama-sama dengan teman-teman kita seiman di dunia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani kita nomor 45 ayat 1 sampai 2. Suaramu kurindukan. Tenangkan hamba
Epistel pada minggu kita hari ini sebagai pendahuluan khotbah yang akan disampaikan hambanya nanti sama kita, yaitu diambil dari Roma 7 ayat 15 sampai 25. Roma 7 ayat 15 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Warta jemaat pada minggu ini, pimpinan jemaat, speaker, calon speaker, dan majelis gereja menyampaikan selamat beribadah walaupun kita berjauhan dan beribadah di dalam rumah masing-masing karena wabah COVID-19, namun tidak mengurangi makna pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebaktian Minggu tanggal 26 Juli 2020, kebaktian sekolah Minggu masuk pukul 8 WIB secara streaming YouTube. Kebaktian ibadah gabungan masuk pukul 10 bahasa Indonesia secara streaming YouTube. Jemaat yang berulang tahun minggu lalu, ulang tahun kelahiran. Krisda Julianti Nainggolan 12 Juli, Marta Boru Purba 13 Juli, Johannes Efrata Sitorus 13 Juli, David Hutagaul 14 Juli, Relandi DJ Manurung 15 Juli, Ignatius Sitorus 15 Juli, Naomi Debi 16 Juli, Nyonya Pandiangan Boru Hombing 17 Juli, Nyonya Sinaga Boru Huta Barat 17 Juli, Iosiana Boru Marbun 17 Juli, Edward Pangaribuan 17 Juli, Julinda Eliska Boru Huta Barat 18 Juli. Pimpinan jemaat, speaker, calon speaker, dan majelis gereja menyampaikan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semua. Laporan keuangan bisalah kita baca di dalam buletin kita masing-masing. Kita masuk dalam dua syafaat yang dibawakan oleh Inang Speaker D. Boru Damanik.
perhatianku, juru selamatku, juru selamatmu. Kini ku berdoa bagimu, kini ku berdoa bagimu. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kehadapan-Mu Tuhan. Di dalam satu minggu ini kami boleh berjalan, boleh melakukan aktivitas kami dengan pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, pada saat ini kami beribadah Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan ada COVID yang melanda negara kami ya Tuhan. Kami tidak bersama ibadah di rumah Tuhan. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan tetap ada pada kami. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun. Tuhan tetap bersama kami. Tuhan tahu begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Pada saat ini ya Tuhan, ekonomi kami semua banyak yang merosot ya Tuhan akibat COVID ini ya Tuhan. Tapi kami percaya kepadamu. Engkau tidak membiarkan kami tergeletak ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang sungguh baik buat kami. Dan kami bermohon kehadapan-Mu Tuhan buat kami semuanya Tuhan. Secara khusus jemaat-Mu yang ada di Gemiman Helvetia ini. Tuhan, berikan kami semuanya kesehatan. Berikan kami ketabahan semuanya Tuhan. Dan jauhkan daripada kami yang namanya kena COVID ya Tuhan. Jauhkan dari kami Bapa. Kami percaya Engkau ada buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Begitu juga ya Tuhan. Buat anggota jemaat-Mu yang sudah tua di gereja kami ini ya Tuhan. Yaitu yang sudah usinda. Kami tahu orang tua kami pada saat ini Tuhan banyak yang takut. Karena penyakit yang datang pada saat ini Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Ajari mereka supaya mereka tetap mau menyerahkan diri mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya Engkaulah Tuhan yang menguatkan semua orang tua kami yang bergabung di Usinda ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga ya Tuhan. Semua pelayan gereja-Mu di gereja ini. Majelis, les speaker, tim pelayan pagi dan guru sekolah minggu. Semuanya Tuhan. Yang dikatakan pelayan di gereja ini. Tuhan berkati kami Tuhan, Tuhan kuatkan. Buat semua usaha kami berhasil ya Tuhan. Dengan pertolongan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga ya Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Berikan mereka umur yang panjang ya Tuhan. Berikan kekuatan ditambah umur. Berikan ya Tuhan, tetap menyerahkan diri ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan anak kami yang ada di jemaat-Mu Gemiman Helvetia ini. Yang sudah cukup umur, yang belum mendapat jodoh ya Tuhan. Berikanlah Tuhan jodoh mereka. Siapapun orangnya Tuhan, kami mohon kehadapan-Mu. Siapapun ya Tuhan yang umurnya sudah cukup untuk mendapat jodoh, berikan jodoh ya Tuhan. Yang seiman, yang percaya bahwa Engkau juru selamat ya Bapa. Dan anak kami yang masih ada yang belum bekerja ya Tuhan. Berikan Tuhan pekerjaan.
yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami serahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan. Kami bermohon juga ke hadapan-Mu Tuhan buat anak-anak kami yang sekolah jauh dari kami maupun yang dekat dengan kami. Biarlah semua anak-anak kami Tuhan ajari supaya mereka anak yang takut akan Tuhan. Berikan kepintaran buat anak-anak kami Tuhan, supaya mereka pintar dan tetap boleh menjadi anak yang kami banggakan. Dan semua anak-anak kami juga yang jauh dari kami Tuhan, berkati mereka, bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Jauhkan Tuhan penyakit semua dari mereka. Jangan biarkan mereka disakitin oleh siapapun Tuhan. Biarlah mereka dikelilingi oleh malaikat kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, pembangunan ruang konsistori, ruang pastori kami yang saat ini yang sudah mau rampung Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati semua jemaat-Mu yang ada di Gemi Manah Helvetia ini, supaya menambahkan pendapatan ekonomi kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh memberikan yang terbaik buat rumah pastori di gereja kami ini Tuhan. Tuhan, kalau kami berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu juga ya Tuhan, kami mohon ke hadapan-Mu buat negara kami ini ya Tuhan. Berikanlah kepada Bapak pimpinan kami yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Biarlah Tuhan berikan kepada Bapak ini kebijakan supaya bijak memimpin negara kami ini. Dan kami boleh ya Tuhan nyaman beribadah, nyaman berjalan, nyaman melakukan aktivitas kami setiap hari. Hanya dengan pertolongan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Masih banyak lagi yang akan kami minta kepadamu. Tapi Tuhan tahu, bahkan rambut kami sehelai saja jatuh, Tuhan tahu. Kami serahkanlah hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Kami butuh Tuhan. Hanya Tuhan hidup kami. Terpujilah Tuhan Engkau sampai selama-lamanya. Ampuni Tuhan dosa kami yang begitu banyak, supaya kami layak memuji memuliakan nama-Mu. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sebagai ayat pengantar persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 14 sampai 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita melalui nyanyian rohani kita. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati.
Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi melalui nyanyian rohani kita nomor 95 ayat 1 sampai 2. Nyaring Injil berbunyi, ayat 2 nanti kita sama-sama bangkit berdiri. Jemaat kami persilakan duduk, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang sudah memberkati hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Yang kembali mempercayakan minggu yang baru ini untuk kami pakai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara di tengah-tengah kami dalam ibadah minggu saat ini. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan yang melampaui segala akal dan pemikiran kami. Itulah yang berkuasa atas kami untuk kami dimampukan mendengarkan, memperdengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16 sampai ayat 19, dilanjutkan nanti ayat 24 sampai ayat 30. Saya mengajak kita membacakannya secara beresponsoria. Matius pasal yang ke-11, ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 24 sampai 30. Mari kita membacakannya secara beresponsoria. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum,
Dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, dalam Yesus ada kelegaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya kita sependapat bahwa seberapa banyak pun materi yang kita miliki, itu tidak dapat menggaransi kelegaan di dalam jiwa kita. Seberapa banyak pun nilai uang yang kita miliki, tidak akan mampu memberikan kita damai sejahtera. Saudara yang diberkati Tuhan, kelegaan, damai sejahtera itu bukan datang dari orang lain. Kelegaan dan damai sejahtera bisa hadir dan kita nikmati di dalam hari-hari kita ketika kita menghadirkan karena kita mengandalkan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita pernah mendengar istilah like or dislike. Saudara tahu suka atau tidak suka. Saudara, biasanya golongan ini menempatkan kebenaran, menempatkan yang dia suka. Kebenaran adalah menurut ukuran kacamatanya sendiri. Standar ukurannya adalah seleranya. Jadi saudara-saudara, kalau dia tidak suka, dia bisa katakan itu tidak benar. Tapi kalau tidak suka, persoalan dia itu benar atau tidak itu nanti dulu. Kalau dia suka, yang tidak benar pun bisa dia benarkan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, situasi ketika Yesus berbicara pada bahagian ini, kita melihat bahwa ayat sebelumnya situasi Yohanes sedang ada di dalam penjara karena pemberitaan Kristus, karena Injil. Saudara, bisa kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang kedua dikatakan 2-3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Saudara-saudara, Yesus menjawab mereka, "Pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat dan selanjutnya." Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa karena pernyataan Yohanes bahwa akan ada seorang nabi yang akan datang, dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah, menimbulkan kegelisahan kepada para pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Sampai akhirnya Yohanes masuk di dalam penjara karena berita Injil, karena kabar baik yang disampaikan oleh Yohanes pada saat itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau dikatakan dalam Yesus ada kelegaan, kita melihat ada sebuah kelompok pada bahagian ini.
tadi saya sebutkan ada golongan yang menganut paham like or dislike. Suka atau tidak suka atau kebenaran menurut ukuran atau menurut kacamata mereka sendiri. Sebuah kebenaran itu dinilai mereka. Tetapi sesungguhnya Yesus mau katakan pada bahagian ini, angkatan yang disebutkan pada bahagian ini mengatakan, dia katakan kalau Yohanes datang, dia katakan kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Saudara-saudara, diumpamakan seperti seorang anak kecil yang pada saat itu dikatakan kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Tidak sesuai aksi dan reaksinya. Saudara, kalau kidung duka yang dikumandangkan tentu pasangannya adalah perkabungan. Kalau seruling yang sedang dimainkan tentu pasangannya adalah tarian. Tetapi faktanya tidaklah demikian. Jadi Yesus mengkritisi para pemimpin pada saat itu bahwa sesungguhnya tidak sesuai aksi dan reaksi. Tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang diajarkan. Saudara-saudaraku, menarik pada bahagian ini dikatakan bahwa kemudian anak manusia ia makan dan minum dan mereka berkata, lihat ia pelahap. Saudara, ketika Yohanes datang dia tidak makan karena dia makanannya belalang dan madu hutan. Dia katakan orang ini kerasukan setan. Tetapi ketika Yesus bisa makan bersama-sama dengan orang banyak, bersama dengan para murid, mereka katakan ini pelahap. Saudara-saudara, sebenarnya bukan persoalan makan dan minum pada bahagian itu yang menjadi mereka persoalkan. Itu hanya sebuah perkataan untuk membela diri mereka, untuk mempersalahkan yang tidak salah. Berbagai cara mereka lakukan. Itu sebabnya mereka melakukan pada bahagian ini. Mereka mengatakan Yohanes Pembaptis tidak makan dan minum, mereka sebut kerasukan setan. Yesus makan dan minum, mereka sebut pelahap. Persoalannya bukan soal makan dan minum, bukan di situ masalahnya. Tetapi sesungguhnya mereka sedang menolak keselamatan yang saat itu Yesus sudah perdengarkan di tengah-tengah mereka. Mereka menolak keselamatan yang Yohanes sudah sampaikan di tengah-tengah mereka. Yesus menolak kehadiran, mereka menolak kehadiran Yesus di tengah-tengah orang banyak dengan tanda-tanda yang mereka lakukan. Saudara, saya mau katakan angkatan ini sampai kapanpun tidak akan pernah mendapat kelegaan. Karena angkatan ini adalah angkatan yang menciptakan kebenaran menurut alat ukurnya sendiri. Angkatan ini adalah angkatan yang tidak pernah menganggap dirinya membutuhkan kebenaran, tetapi menganggap dirinya yang paling benar. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, angkatan ini jugalah yang pada saat itu sesungguhnya orang Yahudi hidup dengan Tauratnya. Ada 613 hukum Taurat yang orang Yahudi lakukan dalam hidupnya. 613 ini dibagi dua bagian besar. 365 dari hukum Taurat itu isinya adalah perintah untuk dilakukan. Kalau 365 perintah untuk dilakukan berarti setiap hari. 1 tahun ada 365. 283 adalah sesuatu yang harus tidak dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Saudara-saudaraku, situasi ini Yesus melihat bahwa hukum yang mereka telah ciptakan hukum yang telah dibuat oleh para pemimpin-pemimpin agama pada saat itu adalah hukum yang mereka gunakan hanya untuk orang-orang lemah. Hukum itu mereka tegakkan, mereka letakkan sesuai dengan keinginan, kemauannya mereka. Saudara-saudara, oleh sebab itu Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, ini berbahaya.
Ketika saya membaca ini berulang-ulang, saya jadi takut juga. Bahwa tanggungan Sodom itu lebih ringan daripada tanggungan yang akan kau tanggung orang yang hanya mengajar tetapi tidak melakukan. Orang yang mengerti kebenaran tetapi tidak mengerjakan. Tanggungan peristiwa Sodom kita sudah tahu. Saudara-saudara, ternyata itu lebih ringan daripada hukuman yang akan diberikan kepada orang-orang yang pada saat itu hanya melakukan pengajaran-pengajaran tetapi tidak melakukan. Oleh sebab itu Yesus katakan, angkatan yang seperti ini sampai kapanpun dia tidak akan pernah mendapat kelegaan. Lalu berikutnya bahagian ini, dalam situasi kondisi yang seperti itu, dalam situasi umat sedang diajarkan wajib melakukan hukum, dalam situasi umat pada saat itu yang terus-menerus ada di bawah tekanan para pemimpin agama. Yesus datang, dia tampil beda. Ketika mereka sedang situasi dalam tekanan, Yesus katakan, halo, mari kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Saudara-saudara, pada bahagian ini ketika masyarakat, ketika saat itu orang-orang sedang dalam tekanan, Yesus katakan kepada mereka, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selanjutnya tidak berhenti sampai di situ. Mari perhatikan. Kelegaan bagaimana? Seolah-olah kontradiktif kata kelegaan itu. Karena apa? Karena Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang. Tentu kita tahu, kalau kuk dipasangkan, dikenakan kepada kita, kuk adalah lambang dari beban. Mikul kuk itu enggak enak, saudara. Saudara-saudara, kalau kita memasang kuk pada leher lembu, kalau kita memasang kuk pada leher kerbau, saudara-saudara, kerbau itu di bawah kendali siapa? Di bawah kendali orang yang memasang kuk. Begitu juga Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara yang diberkati Tuhan, benar kuk lambang dari beban. Beban, pergumulan. Tetapi kuk yang dipasang Yesus, dia tidak hanya kasih pergumulan, bukan hanya sebatas kasih beban, tapi di dalam Yesus ada kelegaan. Karena di dalam beban yang kita sedang emban ada jalan keluar. Itu dia. Oleh sebab itu hati-hati. Jadi kuk yang kita pikul adalah kuk yang dipasangkan oleh Yesus sendiri. Suatu ketika Rudi seorang mahasiswa yang doyan dengan game online-nya. Dia bermain game online. Biasanya setiap hari sampai subuh. Dia lupa. Karena dia maniak game online ini, dia lupa bahwa besok dia harus ujian semester di kampusnya. Suatu ketika pada saat dia mengikuti ujian semester, tapi malamnya dia sudah tidur sampai subuh, lalu dia terbangun dengan buru-buru, jarak dari rumah ke kampus, dia tempuh, dia coba secepat mungkin karena ujian harus masuk pukul 8 tepat. Saudara-saudara, tiba-tiba di perjalanan dia menabrak mobil yang sedang berhenti. Pada saat itu seluruh tubuhnya luka karena dia terhempas di jalan raya. Lalu singkat dia dibawa ke rumah sakit. Lalu dia berkata, inilah beban yang Allah sedang berikan kepada saya. Saudara yang terkasih, Rudi dia mengatakan demikian. Saudara-saudara,
Mungkin ada banyak orang Kristen yang punya konsep yang sama dengan pemuda ini. Mungkin masih ada orang Kristen yang punya konsep yang sama dengan mahasiswa ini. Yang akhirnya karena dia tidak bisa mengatur waktu, dia kecelakaan di jalan dan nyaris hampir nyawanya melayang. Dia katakan, ini beban yang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada saya. Saudara, saya mau katakan, saya percaya jemaat juga sependapat dengan saya. Itu bukan kuk yang dipasang Tuhan. Tapi kita adalah mencari masalah, mencari pergumulan, mencari beban kita sendiri. Jika demikian, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapat kelegaan. Hari ini ada undangan bagi kita. Undangan untuk keluarga besar jemaat Gemimana Helvetia. Dalam Yesus ada kelegaan. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Dalam Yesus ada jalan keluar. Ketika dia memasang kuk, mari perhatikan, tidak berhenti sampai di sana. Ketika dia memasang kuk, Yesus katakan, belajar daripadaku. Belajar dari dia bagaimana untuk memikul kuk ini. Kalau dia yang memasang, dia pasti akan bertanggung jawab. Ketika kita mau belajar dari dia untuk bagaimana kita memikul kuk ini. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Kenapa enak saudara ketika kuk itu dipasangkan kepada kita dan kita mau turut kepadanya. Kita mau belajar daripadanya. Maka kita akan mampu. Maka kita akan menganggap merasakan itu sebuah tidak menjadi beban tetapi ringan. Mari kita belajar. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Semua kita setuju bahwa kelegaan, bahwa damai sejahtera hanya dapat kita temukan di dalam Yesus. Oleh sebab itu datang kepada Dia. Datang kepada Dia, taat kepadanya, tunduk kepadanya dan belajar daripadanya. Yang kedua, saudara-saudara, jikalau kita masih bahagian golongan tadi, golongan yang Yesus katakan sesungguhnya hukuman bagimu, hukuman Sodom Gomora itu belum seberapa dibandingkan hukuman lebih kecil itu daripada hukuman yang akan kutimpahkan kepadamu. Mari kita belajar bersama-sama. Mengetahui kebenaran, mengerjakan kebenaran. Mari kita melakukan kebenaran. Karena orang-orang yang demikianlah yang menikmati damai dari surga. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah hari ini kami menerima undangan-Mu. Seperti Engkau katakan, marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Kau akan memberikan kelegaan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apakah pergumulan karena sakit penyakit? Apakah karena situasi ekonomi? Apakah pendidikan anak-anak? Apakah jemaat-Mu, para anak-anak Tuhan yang sedang menantikan kelulusannya? Anak-anak-Mu yang sedang menantikan pendampingnya? Apapun yang menjadi pergumulan mereka, marilah bersama-sama kami datang kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kami mendapat kelegaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya kepada kita, kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani kita nomor 161 ayat 1 sampai 2. Damai dari surga turun padaku. Damai dari surga turun padaku, di hatiku damai teduh, meskipun gelombang
nyamalah, nyamalah jiwaku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Lakukanlah kebenaran firman-Nya, dengan mengandalkan berkat-Nya terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang memelihara, yang memberkati, yang memberikanmu damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita bersaat teduh. Amin. Shalom untuk kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.